Philips baru aja launch 2 monitor 144Hz murah panel VA. Apakah bagus? Selamat datang di GTD channel paling canggih di 2020. Dua monitor ini dikirimin ke kita 24 inch dan 27 inch-nya. Kode lengkapnya 242E1GSJ dan 272E1GSJ. Karena produk lainnya sama, jadi kita review barengan. Dusnya warna klasik putih Philips dan ada stiker free eksklusif t-shirt dari Philips. Jadi setiap beli monitor ini pasti dapat t-shirt. Masalahnya ukuran t-shirtnya itu random. Agak lucu sih kalau orang yang badannya gede dan misalkan dia pakai biasanya ukuran L terus dapat t-shirt ukuran S. Aksesoris yang dikasih sama untuk kedua monitor ini, adapter dan kabel power. Di 24 inch adapter outputnya di 38 watt dan di 27 inch di 45 watt. Satu kabel DisplayPort, nice, walaupun murah, nggak cutting sampai kasih kita HDMI kayak beberapa monitor push harga murah yang kita review sebelumnya. Gue sampai lupa ya, kode yang mana ya. Dan terakhir manual book yang pastinya kita singkirin aja. Stand monitornya bentuknya kotak dari bahan doff kasar gitu dan pas dibalik, nah ini kelihatan cutting harganya. Besinya cuma dikasih 50% dari total standnya ini. Dan kedua monitornya pakai stand yang sama, sekalian bisa push biaya produksi lebih jauh lagi karena cukup produksi satu molding stand. Kaki monitornya udah nempel di bodi belakang monitor, kualitasnya cukup tebal juga, pasti pegang. Kita tinggal pasang standnya ke kakinya ini dengan satu baut aja. Dari kaki dan standnya kita bisa langsung tahu kalau di monitor ini cuma ada tilt aja ya. Kualitasnya oke lah, nggak terlalu spesial. Karena standnya dipakai yang sama antara 24 dan 27 inch-nya, sedangkan berat kedua monitor ini beda. Di 27 inch sih cukup mudah jatuhin ke kiri dan kanannya, karena beratnya kan nggak seimbang ya antara monitor dengan standnya ini. Bisa gue bilang standnya oke di 24 inch, tapi dicukup-cukupin lah buat 27 inch-nya. Bodi belakang monitor ini sih gue suka desainnya, kayak karbon bergaris gitu, dia nggak banyak tekukan macem-macem juga. Slimless kalau di mata gue dan simple kalau dipandang dari belakang. Sayangnya pas gue pegang dan ketok-ketok sedikit agak berasa kopong. Desainnya ingetin kita sama Philips 242 M8 ya. Beda di kaki dan standnya aja. Di M8 estetikanya lebih dapet, mewahnya. Videonya gue taruh di atas kalau kalian mau nonton lengkap. Tangan gue gak nyampe. Ada logo Philips yang gede cukup oke. Di bawahnya ada face 10x10 cm. Turun lagi ada bagian portnya yang ngadep ke belakang. Yang pastinya kalian mesti siapin kabel tipe L. Semisal kalian mau pakein bracket di monitor ini. Portnya ada port power, satu port HDMI, satu DisplayPort, dan audio jack. Dua portnya kita nggak tahu versi berapa, tapi pas kita tes di HDMI, dia udah support 144Hz. Kemungkinan besar ini HDMI 2.0. Bagian bawahnya ada tombol pengaturan OSD, total ada 5 tombol, satu dedicated untuk power. Di tengah-tengah juga ada 2 lubang tempat keluarnya heat di monitor ini. Sayangnya ini ngadep ke bawah, jadi nggak seefektif yang ngebuka ke atas. Tapi oke lah masih ada, karena 144Hz generate heat cukup banyak. Depannya pastinya udah bezel-less ya, dengan tebel triset bezel-lessnya di 27 inch di 0,7 cm dan 24 inch-nya di 0,5 cm. Untuk 24 inch-nya masuk ke kelas yang tipis bezelnya ini. Spek lengkap kedua monitor ini 24 inch dan 27 inch VA panel flat resolution Full HD. Refresh rate yang disupport 48 sampai 144 Hz. Pixel density di 24 inch 93 ppi dan 27 inch di 82 ppi. Jelas lah ya, 24 inch pasti lebih rapet pixelnya dibanding 27. Response time-nya tipikal 4 ms GTG dan 1 ms MPRT yang kita tes pakai UFO. Dengan brightness yang diklaim 350 nits dan kontrasnya berbeda keduanya. Di 24 inch bisa 3500 banding 1 dan 27 inch-nya 3000 banding 1. Color gamut di 27 inch diklaim NTSC 101,5% dan sRGB 121,9%. Sementara di 24 inch NTSC-nya 96,1% dan sRGB 125,9%. Biasanya yang sRGB ngeklaim setinggi-tinggi gini sih efeknya ke DCI P3 sebenarnya. Berat monitornya tanpa semua stand dan kakinya di 27 inch di kisaran 3,4 kg dan 24 inch di 2,5 kg. Kita confirm spek tadi dengan data color Spider X. Di kiri gue taruh 24 inch dan di kanan gue taruh 27 inch. Dan preset kedua di OSD-nya itu tentunya kita samain.
Keduanya memang punya color gamut yang luar biasa tinggi. 24 inch kita dapetin 98% sRGB, 91% Adobe RGB, 91% DCI-P3, dan 88% NTSC. Di 27 inch PT-nya tinggi banget di 100% sRGB, 87% Adobe RGB, 94% DCI-P3, dan 85% NTSC. Brightness keduanya sesuai klaim malah bisa melebihi yang diklaim. 24 inch max kita dapat 370,5 nits dengan kontras yang tinggi banget di 4710:1. Dan white point-nya bagus, hampir mendekati putih natural di 7000 Kelvin. Di 27 inch brightness maksimumnya kita dapat di 344,8 nits dengan kontras yang juga tinggi di 3720:1 dan white point yang cakep di 6800 Kelvin. Di color uniformity-nya kita bisa langsung lihat kualitas pembeda keduanya. Di 24 inch 3 titik bagian bawah cukup nggak akurat, maksnya sampai 5,6 delta E. Sementara di 27 inch-nya rapi banget, semuanya masih terjaga akuratnya di delta E 2,5 ke bawah. Di luminance uniformity di brightness 100%, keduanya malah mirip di sini. Di 24 inch max gelapnya di 16% dengan 5 titik melebihi 10% gelapnya. Sedangkan di 27 inch tempat gelapnya mirip, tapi maxnya cuma di 15% dan 4 titik doang yang melebihi 10%. Kualitas color akurasinya juga menarik di kedua monitor ini. Di 24 inch kita dapat max di 2,31 dengan average di 1,04. Nice, akurat banget. Di 27 inch malah lebih akurat lagi, maxnya di 2,48 delta E dengan average cuma di 0,77 delta E. Dan setelah dikalibrasi, ini menarik, maxnya turun yang untuk 24 inch, maxnya turun ke 1,72 dengan average-nya turun lumayan di 0,72 delta E. Sedangkan di 27 inch-nya nggak turun terlalu banyak karena udah akurat juga, maxnya turun ke 1,90 dan average-nya turun ke 0,66 delta E. Overall ratingnya dikasih data color sebelum dikalibrasi untuk 24 inch 4,0 poin dan 27 inch di 4,5 poin. Kita masuk ke pengetesan bleeding. Di sini gue udah show video atau foto, terserah sih sebenarnya. Yang penting warna hitam aja. 24 kalian bisa lihat. Clear ya. Gue swivel kasih kalian. Nggak ada tanda-tanda bleeding sama sekali. Dia cuma reflection putih-putih aja ke arah depan gitu. Dia clean sih semuanya tuh. Kasih lihat kalian bawahnya juga. Ya, ini 24. Di 27 juga nggak kelihatan ada tanda-tandanya bleeding walaupun gua swivel. Nah, ini bukan, ini reflection. Kalian bisa lihat agak sedikit putih, itu reflection depan. Nggak ada masalah. Jadi kita ambil hitam, cakep. Atasnya gua kasih lihat, cakep. Tapi ini nggak menjamin kalau monitor kalian tanpa bleeding. Kita masuk ke OSD-nya. OSD-nya kedua monitor ini sama, jadi gua bahas satu aja. Ini di 27 inch. Tombolnya masih cukup oke lah ya. Kita lihat yang pertama, low blue light, ke hulu onin jadi kuning banget. Penting nggak penting ya, cuma nggak demen sih gue buat gaming. HDMI 1.4, versi dia ternyata 1.4. Itu 1.4-nya dia udah support 1400. 1.4 itu banyak versinya guys. Jadi gue juga bingung sih ngebahasnya gimana ya. Dulu 1.4 yang di monitor zaman dulu tuh nggak bisa 1.4 di lock atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi 1.4 sebenarnya secara teori bisa, tapi gue nggak berani ngomong bahwa semua 1.4 HDMI itu support 1.4. Jadi ya makanya tadi gue asumsi 2.0. Ini 2.0 semuanya udah support 1.4. Nah, di sini ada yang pertama MPRT. Nah, ini MPRT sebenarnya untuk ngilangin motion blur ya. Cuma ini panel VA ketika lu onin, lu turunin brightness yang banyak. Jadi nggak worth it buat gue. Mendingan gue dapetin brightness yang banyak ya. Jadi ya akal-akalan sih sebenarnya, nggak worth it. Ya, berikutnya picture format, ya, widescreen, brightness, contrast, sharpness, smart response. Gue saranin kalian ke faster karena ke fastest nanti kena overshoot, ada pelanginya lebih parah. Jadi jangan. Smart contrast jangan nyalain biar warnanya bagus. Gamma yang paling tinggi, yang gamma cukup 2,2 sih, 2,2 aja cukup. Pixel orbiting gue nggak ngerti sih fungsi apa. Pas dicek, pas gue tes juga nggak ada perubahan yang penting-penting banget. Audio, ini ya audio biasa. Color gue selalu pakai user define karena biasanya beberapa monitor lainnya tuh dapetin brightness boost kalau udah pakai user define, dan saya paling tinggi di situ. Oke, yang berikutnya language terakhir. Enggak deh, terakhir masih ada bawahnya lagi. OSD setting, timeout dan lain-lain nggak penting. Setup, reset information. Yep, itu aja sih.
Untuk monitor 242E1 kalian bisa dapetin di harga 2,2 juta, dan untuk 272E1 harga MSRP-nya di 3,1 juta. Philips kasih kita garansi 1+2, 1 tahun garansi full, dan 2 tahun sisanya servis aja. Sayangan udah kita buatin GTD Top 10-nya untuk 24 inch di bawah 3 juta dan 27 inch 144 Hz. Jadi kalau kalian mau lihat videonya gue taruh card di atas. Untuk lebih spesifik, gue harus sebutin saingannya di 24 inch ya dulu. AOC G2490VX di 2,2 juta, ViewSonic VX 2458 2350, Acer KG 241QS 2550, Asus PP 249QGR di 2,7 juta, Philips 242M8 di 2,6 juta. Sedangkan saingan di 27 inch-nya ada ViewSonic VX 2718PC di 3,3 juta, Lenovo G27C10 3,7 juta, Dell 2721HGF 3,7 juta, Philips 272M8 3,6 juta. Melihat dari saingan keduanya, Philips di sini kelihatannya punya objektif ingin ngejar yang paling murah dengan push panel VA yang biasanya curve dibikin flat sama dia. Kalau dilihat dari sisi gaming kompetitif sih susah untuk rekomend kedua monitor ini. Kita sama-sama tahu kalau panel VA ini lelet banget perpindahan pixelnya. Pas kita tes UFO tadi juga kita bisa lihat di sini di belakang UFO-nya selalu ada trail warna hitam yang cukup panjang, kayak UFO-nya lagi kebakaran dan ngeluarin asap. Yang pastinya ganggu banget untuk game-game dengan movement crosshair yang cepet seperti game FPS. Gue kemarin main Valorant beberapa waktu pakai monitor ini, gue mau show ke kalian sedikit efek panel VA di real game. Gue nggak tahu ini muncul di video atau enggak, tapi kalau kalian perhatiin di tempat gelap nih, tiap kali gue gerakin mouse gue cepet, ada trail pelangi yang buyarin mata kalian untuk lihat objek dengan jelas di sini. Di sisi lain, kalau gue melihat dari sisi pandang Philips, dengan di pasaran monitor 1440 sudah sentuh hampir ke harga entry 2 jutaan, sebentar lagi 1440 akan jadi konsumsi biasa, bukan premium seperti 2-3 tahun yang lalu. Dan gue rasa primadona di tahun depan 2021 adalah 240 Hz atau 360 Hz. Untuk gamer kompetitif yang niat banget, pasti mereka rela incer hertz tinggi itu untuk dapetin advantage lebih di game dibandingin ambil 1440 yang udah jadi konsumsi publik. Dan gue rasa Philips cocok banget masukin 1440 VA flat ini dan push harga murah, supaya orang-orang yang pengen ngerasain keindahan 1440 tapi punya jiwa kompetitif biasa aja, atau bisa dibilang main untuk fun aja ya, bisa ngerasain smoothnya 1440 dengan harga yang masih oke di kantong. Tapi gue feeling sih Philips masih simpen peluru ya untuk promo. Kemarin gue sempat juga komen ke pihak Philipsnya, mau banting murah jangan nanggung dong, 24 inch di 1,9 juta kek, dan 27 inch di 2,9 juta. Kan gue enak bikin thumbnail ya. Dengan launch Philips ini sih udah tanda-tandanya udah jelas ya. Tahun depan di 2021 gue yakin 1440 24 inch untuk brand-brand gede pasti akan sentuh 2 juta ke bawah, dan 27 inch juga akan sentuh 3 juta ke bawah. Dan info buat kalian, Philips lagi ngadain event turnamen Valorant dan Dragon Ball Z. Kalau kalian mau ikutan, linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Sering-sering lah AOC dan Philips ngadain turnamen biar gaming yang booming di Indonesia nggak cuma game mobile aja, tapi merambah ke game PC juga, yang gue yakin akan semakin seru dunia pergamingan di Indonesia. Ya, itu review kita untuk dua monitor Philips yang kasih kita standar harga murah baru untuk 144 Hz dengan segala kekurangan dan kelebihan yang harus lo terima kalau lo mau beli kedua monitor ini. Dan jangan lupa, dua monitor ini akan kita giveaway. Nantikan videonya. Gue Aldwin dari GTD. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap ciao.